demikian karena saya melihat bahwa revolusi mental, gerakan revolusi mental, perubahan mental itu sudah lama terjadi dari sejak Presiden Soekarno mencanangkannya, Orde Lama, kemudian diikuti Presiden Soeharto dan terus ke Orde Reformasi dan sampai sekarang tampaknya belum membuahkan atau menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, maka kemudian saya ingin melihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, Kunchara Ningrat sebenarnya melihat bahwa gerakan revolusi mental atau program-program revolusi mental itu biasanya fokus pada dua kutub, yaitu sistem nilai budaya dan sikap mental individu. Dengan introduksi atau promosi sistem nilai budaya yang progresif, yang mendorong kemajuan bangsa, itu diharapkan menimbulkan atau melahirkan sikap mental individu. Tapi tampaknya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Di tingkat individu ada resistensi, karena individu-individu sudah menghayati budaya yang lama, sehingga budaya baru yang diintroduksi kemudian sering mendapatkan hambatan. Nah, sementara kalau dari sikap mental individu sendiri, juga tidak membangun sistem nilai budaya. Jadi misalnya adalah dengan rekayasa psikologi sedemikian rupa seperti yang dilakukan dengan sesi-sesi motivasi atau sesi-sesi pembekalan individu, tampaknya hanya kemudian melahirkan individu-individu yang sukses di wilayah fisik, di wilayah dunia, tetapi tidak menghasilkan sistem nilai budaya yang mengikat, yang kemudian menggerakkan secara bersama individu-individu yang plural untuk kemudian progresif menuju ke arah kemajuan. Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Jadi kegagalan kalau kita berangkat dari dua kutub, akhirnya kemudian saya katakan bahwa masalahnya sebenarnya bukan pada masalah penyiapan sistem nilai budaya maupun hasil poles-poles hasil sikap mental individu, tetapi adalah masalahnya pada total keduanya sekaligus. Yang kemudian saya katakan sebagai satu proses produksi keduanya sekaligus. Nah, itulah yang kemudian saya namakan sebagai mentalitas. Bagaimana kemudian pabrik mentalitas itu menghasilkan dua nilai itu. Nah, kalau pabriknya deformatif atau rusak, maka tentu tidak akan menghasilkan sikap mental individu yang diharapkan. Meskipun katakanlah materialnya itu, bahannya sendiri sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi kalau misalnya proses produksinya itu tidak beres, saya kira juga tidak akan menghasilkan sikap mental individu. Oleh karena itu fokusnya adalah pada pabrik mentalitas itu sendiri. Nah, tapi ini sebenarnya masalahnya bukan masalah individu, tetapi masalah kolektif, masalah bersama. Oleh karena itu kemudian treatmentnya juga harus pada mentalitas bersama. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang saya maksud dengan sistem nilai budaya itu adalah standar acuan bersama. Dari misalnya adalah anak bangsa X dan anak bangsa Y, itu kemudian ada kesamaan-kesamaan yang menjadi acuan bersama, dan itulah yang kemudian kita mengatakan sebagai sistem nilai budaya, sistem nilai standar acuan bersama. Dan itu harus dihasilkan oleh mentalitas yang terbentuk bersama-sama. Dan apa itu mentalitas? Mentalitas terbentuk dari keseimbangan antara fungsi kognitif, fungsi konatif, dan fungsi afektif. Bersama-sama, jadi tidak ada yang direduksi atau direndahkan, jadi semuanya seimbang, dan kemudian juga terkait satu dengan yang lainnya, tidak terpisahkan. Nah, di samping itu, dengan saya mengatakannya sebagai fungsi integratif ketiganya, tapi di samping itu juga kita harus menyeimbangkan juga antara orientasi outward dan inward, antara orientasi daya keluar dan daya ke dalam. Kalau saya mengatakan daya keluar outward, itu adalah kemampuan ketiga fungsi tersebut untuk membentuk ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan dunia fisik, yang kemudian ditumpuk dan kemudian kita akuisisi atau kita masukkan di dalam diri kita. Tapi masalahnya, kalau orientasinya hanya outward, artinya hanya keluar, maka kemudian akan kehilangan standar acuan yang sebenarnya kita cari. Nah, standar acuan bersama itu, ini katakanlah sebagai satu bangsa, standar acuan bersama, kalau mentalitasnya itu, orientasi daya mentalnya itu
juga invert. Hanya melalui daya mental yang invert atau masuk ke dalam, gitu ya, berfungsi ke dalam, tidak hanya berfungsi keluar tapi juga berfungsi ke dalam, maka kemudian kita akan menemukan standar acuan bersama. Nah, penemuan standar acuan bersama dengan orientasi invert inilah yang kemudian saya katakan sebagai sintesis. Jadi kalau analisis itu outward, keluar, jadi kita yang dikenal dari sejak lahir adalah mengenal nama-nama. Jadi mengenal nama-nama itu adalah memilah satu dengan yang lainnya, sehingga jelas satu itu bisa kita kenal. Nah, kalau hanya outward, maka kebanyakan kita akan cenderung dikendalikan oleh pengetahuan kita sendiri, bukan kita mengendalikan pengetahuan. Nah, dengan penemuan standar acuan, maka kemudian kita dengan standar acuan itu bisa kemudian mengendalikan pengetahuan yang kita kumpulkan. Nah, oleh karena itu pentingnya menemukan standar acuan itulah dengan sintesis, refleksi diri, dan daya invert atau daya masuk ke dalam itulah saya katakan pentingnya kemudian sehingga bisa memproduksi standar acuan, bisa memproduksi sistem nilai budaya yang kemudian mengikat individu satu dengan individu lain yang plural. Nah, itulah sebenarnya ide dasarnya, latar belakang dasarnya ada seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada pabrik mentalitas dengan menyeimbangkan ketiga fungsi secara seimbang dan juga secara directional itu antara outward dan inward itu seimbang.